Apa yang menjadi kelebihan kita, yang benar-benar menjadi kelebihan kita, itu harus disampaikan, tapi tidak mengada-ngada. Oke ya, tidak mengada-ngada. Kita harus mengungkapkan kelebihan kita yang relevan dengan posisi yang kita tuju. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di segmen tips dunia kerja dan bisnis. Ini adalah video kedua, lanjutan dari video sebelumnya. Video sebelumnya adalah bagaimana kita menjawab pertanyaan HRD ya. Di sini saya akan lanjutkan. Ini adalah part kedua, cara menjawab pertanyaan HRD. Ini ada beberapa pertanyaan lagi yang sering ditanyakan oleh HRD ya. Oke, kita lanjut. Untuk pertanyaan yang sering ditanyakan oleh HRD kepada pewawancara adalah apa saja kelebihan yang Anda miliki. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh HRD pada umumnya ya. Nah, tentu lagi-lagi saat mendapatkan pertanyaan dari HRD, kita harus jawab dengan menonjolkan selling point ya, harus ada selling point ya. Jawaban-jawaban kita harus mengandung selling point atau promosi diri kita untuk meyakinkan bahwa kita layak diterima kerja. Nah, bagaimana cara menjawab pertanyaan itu? Apa kelebihan Anda? Jawablah pertanyaan ini secara akurat dengan berbagi kekuatan kita atau kelebihan kita yang sesungguhnya, bukan mengada-ada. Ingat ya, bukan mengada-ada. Jadi apa yang menjadi kelebihan kita, yang benar-benar menjadi kelebihan kita, itu harus disampaikan, tapi tidak mengada-ngada. Oke ya, tidak mengada-ngada. Kita harus mengungkapkan kelebihan kita yang relevan dengan posisi yang kita tuju. Oke ya. Kalau misalnya yang posisi kita tuju adalah marketing, berarti kelebihan-kelebihan dalam hal itu kita harus tonjolkan yang memang relevan dengan pekerjaan nanti di marketing kelebihannya. Ya, jangan sampai saat ditanya kelebihan yang kita sampaikan ini tidak relevan dengan posisi yang kita tuju. Oke ya. Nah, tentu semua jawaban yang kita berikan itu harus spesifik, tidak generik. Ya, spesifik dan tidak generik, tidak ngambang gitu ya, harus spesifik. Semua jawaban itu harus spesifik. Misalnya gini ya, kita jawab misalnya mampu berkomunikasi dengan baik. Ketika kita jawab mampu berkomunikasi dengan baik, itu sebetulnya masih generik. Nah, kita harus membuat spesifik. Kita sampaikan kita mampu berkomunikasi dengan baik ya. Kita ganti lagi dengan atau spesifikkan dengan misalnya kita mampu berkomunikasi secara persuasif. Wah, itu langsung didetailkan ya. Komunikasi dengan baiknya itu apa? Gitu ya. Ini perlu diketahui oleh teman-teman semua. Ya, jangan sampai saat menyampaikan kelebihan kita kepada HRD yang mewawancara kita masih bersifat general ya. Dan ingat, kelebihan kita harus relevan dengan posisi yang kita tuju. Nah, itu bagaimana cara menjawab pertanyaan apa kelebihan Anda atau yang dimiliki. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan oleh HRD. Pertanyaan berikutnya biasanya seperti ini. Bagaimana misalnya ya Anda melihat karir Anda 5 tahun ke depan? Kita harus jujur menjawab pertanyaan ini. Tidak hanya jujur, tetapi kita pun harus spesifik mengenai goal karir kita atau tujuan kita. Nah, biasanya pewawancara ini hanya ingin tahu apakah ekspektasi kita masuk akal. Apakah kita berambisi untuk menjadi seorang yang tumbuh terus dan berkembang secara karir profesional. Biasanya pewawancara ingin mengetahui ke arah sana ya. Jawaban yang terbaik adalah berpikir realistis.
Kira-kira kemana karir kita akan bergerak dan posisi yang ditawarkan. Kalau kita belum yakin dengan itu ya, tidak ada salahnya kita jawab apa adanya. Bahwa memang kita belum yakin dan masih melihat pengalaman. Nantinya di pekerjaan ini ya, kita belum yakin dan masih melihat pengalaman dalam pekerjaan ini sebelum kamu membuat keputusan. Seperti itu ya, kita sampaikan apa adanya. Nah, ini jawaban terbaik saat menjawab pertanyaan bagaimana kamu melihat 5 tahun yang akan datang misalnya ya, atau 10 tahun yang akan datang, atau bagaimana kamu melihat karir kamu di masa yang akan datang ya. Biasanya itu yang ditanyakan oleh pewawancara atau HRD. Nah, ini harus dijawab realistis. Nah, itu adalah pertanyaan mengenai tujuan-tujuan kita. Kemudian pertanyaan berikut yang sering ditanyakan oleh pewawancara kepada calon pekerja ya, itu adalah kalau tadi kita bicara kelebihan, nah kelemahan pun suka ditanya. Apa yang menjadi kelemahan kita? Nah, ini kadang kita bingung saat menjawab pertanyaan ini ya. Pewawancara hanya ingin mengetahui apakah kamu jujur terhadap diri kamu sendiri. Sebetulnya pertanyaannya ke arah sana. Nah, jawaban yang terbaik misalnya seperti ini ya. Kita mungkin tidak punya skill komunikasi di depan publik, misalnya itu kelemahan kita. Ya, ini saya kasih contoh. Tapi saat kita mengungkapkan kelemahan kita itu harus diikuti dengan penjelasan bahwa ada solusi terhadap masalah itu atau kita sedang melakukan perbaikan. Ya, misalnya kita ikuti dengan penjelasan bahwa kita mulai membiasakan diri lebih banyak bertemu dengan orang-orang untuk meningkatkan public speaking. Bisa seperti itu. Misalnya itu ya. Itu contoh kelemahan saya, misalnya tidak bisa berbicara di depan publik. Nah, ketika itu diungkapkan, diikuti dengan penjelasan seperti itu. Ya. Namun saya saat ini sedang berupaya untuk bertemu dengan orang-orang yang baru, yang ini bisa mengasah kemampuan public speaking kita. Nah, itu saja beberapa pertanyaan. Nanti saya akan share lagi tips-tips lain saat wawancara, saat mencari pekerjaan, atau saat bekerja. Dan mungkin nanti saya akan berbagi mengenai tips-tips dan pengetahuan-pengetahuan tentang bisnis. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.